Mana kata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas barisan contoh 10 nomor 40. Nomor 40. ini bisa Bismillahirrahmanirrahim. Faidah dakhala. Bismillahirrahmanirrahim. Fadil khobari. Fadil khobari mongko iku tetap di dalam hadis ma ono barang utawa fadil khobari mongko tetap iku di dalam hadis ma utawi barang yaitu kalau diakan opoma ala azimi fadlihinna mengatasi agungnya keutamane arba rakaatin otomatis disebutkan tentang keutamaan menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur. Summa sholli 4 rakaat setelah isya. Summa sholli nuli sholat sira al-witra ing sholat witir. Sada tindakan sawise arba rakaatin. Setelah sholat ba'da isya 4 rakaat lalu sholat witir salatan hari 3 rakaat. Kita semimata ini kelawan untuk salam luruk abitas limatin utawa kelawan ulung salam wahidatin kang siji. Jadi sholat witir itu 3 rakaat boleh dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau boleh dilakukan sekaligus 3 rakaat dengan 1 kali salam. Tapi kebanyakan itu dilakukan 2 kali salam, 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam.
Kenapa tidak 3 rakaat sekaligus kemudian 1 kali salam? Itu tidak dilakukan karena menyerupai maghrib. Wa kana lan ono sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam iku yaqra'u maca sapa Rasulullah bima ing dalam witir, biha ing dalam witir surat Sabihisma Rabbikal A'la. Surat Sabihisma Rabbikal A'la. Berarti mau ucapkan sira Isma Rabbika ing asmane pangeranira Al-A'la kang maha luhur. Al-A'la kang luhur, kang maha luhur. Wa qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun. Wal Ikhlas, surat Ikhlas, wal Mu'awwidhataini lan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini prakteknya surat witir 3 rakaat itu bila dilakukan misalkan 2 rakaat dulu kemudian langsung salam, rakaat pertama suratnya Sabihisma Rabbikal A'la, kemudian rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian salam. Kemudian setelah itu 1 rakaat pertama, 1 rakaat setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian bersujud dan salam. Nah, dilakukan 3 rakaat sekaligus, ya ini suratnya. Rakaat pertama Sabihisma Rabbika, rakaat kedua Qul Kafirun, langsung berdiri lagi, berdiri lagi. Rakaat terakhir ketiga membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul nas, kemudian bersujud, kemudian salam. Jadi 1 kali salam. Ini umumnya di kalangan Nahdiyin, masjid-masjid NU, hampir semuanya mazhab Syafi'i menggunakan witir 2 kali salam, 2 rakaat salam, 1 kali salam. Ain kunta Upalamun ana sira iku aziman wong kang nejo. Nah, punya niat ala qiyamilali ing atase netepi ing atase tangi jaru, tangi bengi. Ala qiyamilali netepi ing atase jumenengi bengai. Sedangkan ada niatan untuk selalu bangun malam, menghidup-hidupkan malam, ibadat malam, perang malam. Akhir mongkong akhir nasiro al-witro ing witir. Apabila ada keinginan untuk selalu istiqomah bangun malam, sholat malam, maka mengakhirkan surat witirnya
itu jelang fajar. Dia guna jeramun ono apa akhiru sholatika akhiri sholatiro bilaili ono waya bengi iku witron ganjil iku witron witir iku witron sholat witir. Lima istagil muli keturu kula sira sibuk sira kadhalika in dalam sawise mengkono witron setelah sholat witir maka menyibukkan diri bimuzakarati ilmin lawan ngiling-ngiling ilmu. Setelah sholat witir dan menunggu subuh mengingat-ingat pelajaran, mengingat-ingat ilmu atau belajar ilmu, baca ilmu mutola'ati kitabin atau mutola'ah kitab ningali kitab mujaah kitab atau belajar kitab, membaca kitab. Wala tastabir lan ojo ketunggul siro setelah sholat witir. Wala tastabir lan ojo ketunggul siro bilawi kelawan lahan, kelawan amang-amangan, kelawan anjir-anjiran. Bilawi kelawan anggur-angguran nganggur wala abdi wala bilan surana. Payakunu mengkono Wadhalika mengkono kabeh setelah witir, kemudian setelah witir belajar, ingat-ingat ilmu, baca, nulis kitab, baca Quran, iku khotimatun jadi pungkasan, jadi penutup untuk kegiatan ibadah di malam itu. Iku khotimatu amalika jadi pungkasane pira-pira amalika. Qabla naumika di dalam sadurunge turun. Jadi amal yang terakhir yang mau tidur adalah witir dan mengingat-ingat buka-buka kitab, ingat-ingat ilmu, hafalan, ingat-ingat mengingat hafalan, buka-buka ilmu berapa menit lah, kemudian kita tutup dengan tidur sampai bangun fajar, baru bangun sholat subuh. Innamal a'malu mengkasihnya bira-bira amal ikuti khawatimiha kelawan bira-bira pungkasane amal. Innamal a'malu mengkasihnya utai biro-biro amal iku bil khawatimnya kelawan nganggo pungkasane amal. Jadi artinya segala amal yang dilakukan itu hendaknya ada penutupnya, ada endingnya, ada penutup
Amal apa yang menjadi penutup amal dari setiap malamnya adalah witir, kemudian belajar sedikit beberapa saat, buka-buka penuh hafalan, lalu kemudian itu ada naumi. Hadapun naumi utawi iku nerangaken tata krama itu. Parida arota maka nalikane karep sira ketika hendak anoma guru, ketika kamu mau tidur maksud maupun gelar sira saka ing lemek sira mustaqbil kiblati hali wong kang madhep kiblat. Mustaqbil kiblati hali wong kang madhep kiblat. Num tunggu siro karena yang menikah ngatasi lambung tangan siro. Kama ya jauh kaya ulia turu miring. Toko ama itu mayat silati dalam ruang landaki mayat. Jadi bila mengendaki atau mengharapkan atau mau tidur, maka tentunya cari tempat tidur, tikar atau kasur atau lemek buat tidur, buat alat tidur. Saya tidur sambil menghadap arah kiblat dan tidur di atas lambung kanan. Jadi lambung kanan itu dihadapkan ke arah kiblat, bagaimana baik dihadapkan ditaruh di ruang landak kuburan dengan kepala di utara sambil menghadap ke kiblat miring dengan menggunakan sisi yang kanan. Dikasih Allah matamu seperti itulah berarti kaki ada di tidur belakang. Dikasih Allah sambil menghadap. Pokoknya tidurnya orang hidup itu sebaiknya seperti tidurnya orang mati yang sudah dimasukkan di liang landak, sudah dimasukkan di kubur. Kenapa? Karena memang Rasulullah tidurnya seperti itu. Rasulullah tidak tidur pakai bantal, tapi bantalnya pakai tangan sambil menghadap kiblat bagaimana mayit ketika dihadapkan di kiblat ketika dimasukkan ke dalam kubur. Wa'lam lan urusino anna nauma Betul turu itu
sakrul mauti majani mati. Wali akan suatu utai melek iku mitlul ba'ati majani tani samping kubur. Orang tidur itu ibarat orang mati, kemudian bangun dari tidur itu seperti hanya kebangkitan dari kubur. Wala'allahu lan menolong Allah. Bila Allah itu taroji harapan yang pasti terjadi. La'allahu atau dimana nih wala'allahu lan pasti. Wala'alla lan pasti Allah utai Allah untuk makna umumnya wala'allallahu lan menolong Allah ta'ala mahlur Allah iku yakhbitu jakut sapa Allah ruhaka ing ruh ira. Siapa tahu Allah ketika mencabut nyawa Bilailatika in dalam waya pengilir. Siapa tahu Allah mencabut nyawa di waktu malam, sementara kita dalam posisi tidur yang seperti disebabkan oleh Nabi, yaitu tidur seperti tidurnya mayit jika sudah dimasukkan ke dalam kubur. Karena memang orang tidur itu adalah gambaran orang mati, maka posisinya itu harus sama. Yang tidur ketika bangun itu sama seperti orang mati ketika bangun, tapi dari kubur. Fakun moko siro iku musta'id dan wong kang cawe-cawe Fa'il ista'adta yasta'idun musta'idun iku musta'idun wong kang cawe-cawe liliqaihi maring ketemu Allah. Jadi kita ada persiapan untuk bertemu dengan Allah. Siapa tahu ketika kita tidur, nyawa kita dicabut, dan kita sudah dalam posisi siap. Karena kita sudah siap mati, posisi kita seperti orang mati, jadi siap. Di anda nama kelawan yinto tulusino. Ini cara-cara mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Seperti Allah itu mencabut di kala itu. Di anda nama kelawan yinto tulusino. Ala poharatin atau ingatan suci. Misal tidurnya seperti maut. Wataku lan ono apa wasiatuka wasiat iro. Wataku lan ono apa wasiatuka wasiat iro iku maktubatan ditulis kata roksika ono ing sore sirah iro. Wasiat pesan orang ayah ke anak-anaknya, maka pesan wasiat itu sudah ditaruh
di bawah kepala. Bila itu masih berupa kertas. Jadi misalkan orang yang sudah merasa udur, buatlah sebuah wasiat tulis tanpa ada yang tahu, menulis surat atau menulis wasiat, ditulis wasiat kepada keluarganya, anak-anaknya, wasiat pesan ini untuk ini, yang ini untuk ini. Kemudian taruh tulisan kertas, tulisan wasiat itu taruh di bawah bantal atau di bawah kepala. Berarti itu siapa tahu di kala itu Allah menjawab dan wasiat itu sudah tinggal ngambil, tinggal dibaca oleh yang hidup. Ini hanya kita sudah wasiat dibaca barang-barang ya. Secara ulama dulu begitu, cara orang-orang Salafi, malah ulama-ulama kita seperti itu. Nah, misalkan di malam itu masih hidup, ya disimpan lagi masih ada, disimpan rahasia. Ketika mau tidur, diambil lah, ditaruh di bawah terus. Masih panjang umur, ya kertasnya disimpan yang aman. Jangan sampai wasiat ini dia belum mati kalau sudah ketahuan, nanti rebutan kan. Siapa yang masih urip wis wasiat krono bocor, dari perang ya. Watanamu lan turu sira ta'iban aliyong kang tobat minal zunubi saling biro-biro dosa. Makanya kita biasakan sholat atau tobat tiap malam. Mustaghfirun tur halin jaluk sepuro. Dan membaca istighfar setelah sholat minimal 70 sampai 100 kali yang selesai sholat fardu. Asiman tur wong kang netepi ada Allah ta'ala ing atase minta rombalani sira ala masyiatin ila masyiatin maring maksiat. Hanya kita tidur, saya kita sudah bertobat dengan sholat tobat, dengan beristighfar dan menyengaja untuk tidak mengulangi kemaksiatan yang kedua kali. Wajam ketemu dong. Wajam lan nejo sira ala khairi ngatasi kaidatis jami'al muslimina maring sekabehane wong Islam akeh. Imba'asaka lamun nangekaken ing sira sapa Allah Ta'ala muhul. Nah, ketika kita sudah bangun, maka ada keinginan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, terutama kepada saudara Islam, negara Muslim.
Dan itu bisa dilakukan karena kita sebelum tidur sudah taubat, sudah baca istighfar, sudah ada niatan untuk tidak mengulangi maksiat yang sudah, maka ketika bangun kita ditambah lagi niatan kesengajaan untuk selalu berbuat baik kepada setiap orang, terutama orang Islam. Wadadkuru lan ingo siro min anna kasdune siro iku satu jauh bakal ditangekaken iku satu jauh bakal diturokaken miring siro. Wata guru lan ilingo siro anaka stune siro iku satu jauh bakal diturokaken miring siro di dalam ruang landak. Kita ingat kita akan ditidurkan dengan posisi miring menghadap kiblat, kepala di utara, kaki di selatan. Artinya ingat bahwa kita akan mati dengan posisi tidurnya mayit. Kadzalika kaya mengkono turuniro, kaya mengkono turu, kadzalika kaya mengkono turuniro iku wahidan dewi, iku wahidan suci, wahidan tur dewi. Laisa kang ora ana iku mah kanyertani sira apa illa amaluka kejaba amalira. Ingat kita akan ditidurkan posisi mayat, mati, dikubur. Kita ingat juga kita tidur sendirian, kita tidur seorang diri yang tidak ada yang menemani kecuali Allah yang menemani kita tidur di ruang adat, istirahat, di dalam kubur, tidak ada yang menemani kita tidur sendirian kecuali amal jelek. Ya berarti amal kita yang jelek rupanya rupa jelek. Jika amal yang menyerai kita, yang nunggu kita di kuburan balik, ya berarti wujudnya orang baik, orang ganteng, yang ngobrol kita sama dia. Kamu siapa? Ini siapa? Ini siapa? Saya sholat kamu. Ini siapa? Saya puasa kamu. Ini siapa? Saya sholat malam kamu. Maka nikmatlah ahli kubur dilatih kembali amal-amal yang baik. Dan kebalikannya bila amal-amal yang buruk, ya wujudnya buruk, menakutkan. Kamu siapa? Saya amal pencurian kamu. Ya sudah ini disebutkan jadi sombong. Saya amal kepasanmu yang dibunuh dulu, bacok orang, bunuh orang. Sampai sini saya takut. Ya, tapi orangnya udah. Wala tajzi lan uro wala tujza lan uro tiwal siro illa bisa'yika kejaba kelawan amalira.
Bila bisa ika kecoba kelawan kelakuan itu. Jadi kita akan dibalas, ditemani oleh amal kita sendiri. Wala tustajlabu wala tastajlibu wala tastajlib lan ojo narik sira an-nauma ing turu lupan hali merti-merti. Artinya jangan maksa-maksa tidur, jangan untuk dipaksa-paksa tidur, jangan seperti itu. Yang jangan itu kita gunakan untuk belajar. Jangan itu kita paksa-paksa ngantuk, kita paksa-paksa tidur, padahal nggak ngantuk. Ini nanti jadi kebiasaan ahli tidur. Kalau sudah terasa ngantuk ya tidurkan, jangan dipaksa melek. Kalau masih melek, masih nggak mau tidur, jangan dipaksa tidur, nanti kebiasaan ahli tidur. Jadi wala tastajlib lan ojo narik sira an-nauma ing turu takallufan haliyo kang legi mokso-mokso. Ojo tidur. Kita menjitil farsi kelawannya misalkan lemek alwati-ati kang alus. Kemudian jangan biasakan kita kalau memang nggak ada, ya sudah pakai alat tidur seadanya. Artinya kalau nggak pakai lampu kita nggak kesirap, kalau nggak pakai kasur empuk kita nggak enak tidur, ya, jangan seadanya. Kalau memang ngantuk benar, ya seadanya lemek, misalkan lemek itu bersih. Jangan nyari-nyari harus sepon, kalau nggak sepon, kalau nggak sepelikan nggak ngantuk, padahal ngantuk. Kalau nggak pakai yang lembut-lembut, yang halus-halus, yang empuk-empuk, itu namanya takaluf ya. Maksa-maksa tidur harus beralaskan kasur empuk. Tidak boleh begitu. Itu kesalahan yang pemilik itu sirap terus. Kainan nauma maka astune turu itu taktilun nyuwungaken itu ngangguraken ngosongaken lil hayati maring urip. Jadi tidur itu berarti mati. Berarti tidur itu tidak ada hidup. Tidur suwung seperti dari kehidupan. Berarti orang tidur itu tidak punya hidup. Makanya orang tidur itu saudaranya mati, karena nggak punya hidup. Cuman kalau tidur itu ada harapan hidup kembali, ya hidup kembali seperti ini. Kalau mati hidup kembali tapi tidak alam. Kalau orang tidur di kasur, bangun ya tetap bangun dari kasur. Di dunia ya bangun tetap di dunia. Tapi kalau matinya di dunia, bangunnya di alam kubur sampai kembali ke alam akhirat. Illa idza kanat angin nalika ono apa ya tuka melek ira, kecuali apabila dalam posisi terjaga nggak sedang tidur,
iku wabalan dadi pengopo jiwa, alaika kang tetap ingatasi jiwa. Artinya ketika kita dalam posisi tidur, maka posisi tidak tidur itu memang biasa kita kerja, tidak tidur karena kerja lembur. Kalau nggak selesai dipecat sama manajer, maka kita boleh maksa bisa tidur. Kalau nggak seperti itu keadaannya, maka ketika ngantuk harus tidur. Maka itu lebih menyelamatkan kondisi kesehatan lahir batin, dan rohani. Nama dari penyakit. Panau muka utai turuniro iku salamatun, jadi nyelametaken iki nikah maring akomodasi. Karena tidur itu dapat menyelamatkan ibadah kita. Itu dapat menyelamatkan pahala ibadah yang dilakukan. Kadang ibadah yang kita lakukan pahalanya hilang karena kita tidak mau tidur, bergadang sos. Dalam bergadang itu kita sering melakukan maksiat. Maka satu amal kebaikan kemudian kita tumpangi dua kemaksiatan, maka akan hilanglah kebaikan satu itu, diganti oleh maksiat. Maka itu menyelamatkan ibadah yang sudah kita lakukan. Mengenai para bisa selamat aman, tidak terhapus oleh maksiat, karena kita tidak pernah tidur, karena kita selalu terjaga, tapi tidak dikondisikan untuk hal-hal yang berguna seperti baca Al-Quran, belajar, mengingat-ingat hafalan. Tidak digunakan seperti itu. Itu kebalikannya, maka ini akan menjadi musibah. Ke apa? Ke pahala amal ibadah kita. Annal laila setune bengi, gitu. Annal laila setune bengi wa nahara lan reino iku arbaun ono papat wa isruna lan 20 apa nisa akan jamik. Sehari semalam itu ada 24 jam. Reino rolas mini rolas. Para yakun moko ojo ono, palayakun moko urokno ono, palayakun moko urokno ono, jangan sampai, maksudnya palayakun moko urokno ono opono bukan turuniro bila ini ono waya bunyi wanahari lan raino iku aksaro luwe akeh min samani sa'atin tinimbang 20 biro jam.
Artinya tidur kita siang maupun malam itu jangan sampai melebihi dari 8 jam. Maka malamnya kita tidur 3 jam misalnya, siangnya 5 jam, atau 50-50, malam 4 jam, siang 4 jam, atau siangnya 2 jam, malamnya 6 jam. Pokoknya jangan sampai melebihi dari 8 jam siang dan malam. Atau sampai melebihi berarti kita ini suka tidur. Kalau kurang dari 8 malam kita mudah diserang penyakit parah. Ya, penyakit gak tidur banyak. Mudah diserang penyakit karena kurang tidur. Mudah diserang penyakit karena banyak tidur. Makanya standar 8 jam, jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Kurangnya berbahaya, lebih berbahaya. Payapika mongko nyukuping sira apa an ista, lamun urip sira payapika mongko nyukuping sira an ista, nyento urip sira masalah umpamanya. Ya, kita misalkan dikasih hidup oleh Allah umur 6, dikasih umur lah sitina ing sida apa nih sanatan tahun. Misalkan kita dikasih umur 60 tahun, antu doya minta akan zero minha saking siti nasana isrina ing 20 apa resanatan tahun. Maka ketika kita dikasih umur 60 tahun sementara tidur kita melebihi 8 jam, maka kita buang umur 60 tahun itu, 20 tahun itu sia-sia. Jadi tidur kita 60 tahun itu hanya untuk tidur sebanyak 20 tahun. Yang 40 tahun itu bisa dibagi, kadang-kadang bisa membagi-bagi dan bagi-bagi yang 20 tahun. Kalau gajinya 40 tahun itu bisa bagi yang bagian pertama untuk ibadah, untuk kerja, untuk istirahat. Ya selama dalam 40 tahun itu tidak ada kemanfaatan sama sekali, ya rugi lah, rugi dong. Wahuwa utawi isrina sanatan, yang 20 tahun itu yang umur disia-siakan, iku sulusu umrika sepertulune umur kita. Jadi seperti umur kita ya buang sia-sia, tak ada manfaatnya. Apa itu tidur melebihi dari 8 jam. Lebih dari 8 jam itu adalah waktu yang terbuang ya. Wa'id lanya wisno sira indan naumi nalikane turu, siwaka kaing siwakan ilo, waktu urika lan susuci niro. Artinya persiapkan ketika tidur untuk siwakan terlebih dahulu dan cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, kemudian tidur, cuci dalam arti berwudu, habis siwakan lalu mensucikan wudhu tangan ya tidur.
Ijam lan nejo sira ala qiyamil laili ing atase tangi bengi. Ijam lan nejo sira ala qiyamil laili ing atase tangi bengi. Jadi ada niatan lah ketika tidur dalam hati saya mau bangun jam ini, mau ini, saya mau bangun jam sekian karena tugas saya nyetel tape, gitu aja niatan. Insya Allah dibangunkan. Nah, dijajah ini baca Qul Huwallahu Ahad ping 21 mau tidur habis baca Qul Huwallahu Ahad 21 lalu tidur, lalu niatkan saya nanti bangun jam lau insya Allah porsi jam dulu entah apa suara apa berapa tiba-tiba kaget. Ala qiyamil laili wa ijam lan jazira ala qiyamil laili ngatasi tangi iku jumeneng bengi tangi bengi au ala qiyami utawa ing ngatasi ngurip-ngurip ngurip-ngurip au ala qiyami utawa ing ngatasi ngadeg jumeneng ngai ya al qiyami utawa ing atase tangi ya jadi di mana qiyam tangi Baik jam lan aja sira ala qiyami lari ing atase tangi bengai al qiyami utawa ing atase tangi qabla subuhi sadurunge subuh. Allah alam bisawab farq akani Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad.